Pertempuran tak terlihat, keamanan bagi aktivis Indonesia. Keamanan holistik dalam gerakan sosial. Di Indonesia, memperjuangkan keadilan seringkali berarti harus menjadi pusat perhatian. Namun bagi para aktivis, sorotan itu dapat dengan cepat berubah menjadi sasaran kekerasan. Ini merupakan pertempuran yang tidak terlihat, di mana ancaman tidak datang satu persatu, melainkan hadir dari segala arah. Ambil contoh keamanan digital. Banyak aktivis yakin mereka telah aman hanya dengan menggunakan aplikasi terenkripsi. Namun kenyataannya, kerentanan tetap ada di mana-mana. Pada Januari 2025, seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Diki Anandia, berani bersuara tentang korupsi. Tak lama kemudian, data pribadinya bocor secara daring dan ia mengalami doxing atau pengungkapan data pribadi tanpa konsen dengan tujuan buruk. Ponselnya kemudian bergetar karena pesan-pesan dengan ancaman pembunuhan yang mengekskalasi dan menghubungkan serangan digital tersebut langsung dengan bahaya dunia nyata yang mengerikan. Tentu saja ini bukan sekadar kekerasan daring, melainkan bentuk dari pertanda awal atas adanya kekerasan fisik. Lalu ada pula soal keamanan fisik. Sepanjang aksi protes Agustus 2025, yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, para aktivis, demonstran, hingga non-demonstran menghadapi tindakan kekerasan yang brutal. Mereka hanya menuntut akuntabilitas dan keadilan. Amnesty International dan Kontras mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan yang berlebihan, seperti penangkapan massal dan bahkan kematian tragis. Keamanan fisik di sini tidak hanya dikompromikan, tetapi telah hancur berkeping-keping. Bahkan selain di jalanan dan di luar aksi protes, ancaman tetap ada. Selama berbulan-bulan di awal tahun 2025, Kontras melaporkan kantor mereka di Jakarta terus-menerus diawasi. Kendaraan militer tak dikenal berulang kali melintas dan mengambil foto secara mencurigakan. Ini merupakan bentuk intimidasi di ruang fisik mengerikan yang dirancang untuk mengganggu pekerjaan krusial mereka. Namun, serangan digital dan ancaman fisik yang terus-menerus terjadi juga dapat menimbulkan dampak yang tak terlihat dan berisiko tinggi, yakni pada kesejahteraan mental dan emosional. Inilah bahaya gangguan terhadap psikososial. Berbagai risiko akan gangguan psikososial ini muncul karena kekhawatiran akan doxing, trauma terhadap kekerasan, serta adanya tekanan akan proses hukum seperti taktik SLAPP atau gugatan strategis terhadap partisipasi publik yang digunakan untuk membungkam para pembela lingkungan dan hak asasi manusia. Hal ini menciptakan kecemasan dan kelelahan yang luar biasa, sehingga para aktivis sering merasa terisolasi, tidak bisa tidur, dan terjebak dalam kondisi waspada yang konstan. Sebuah studi tentang aktivis di lingkungan berisiko tinggi telah menggambarkan hal ini sebagai kelelahan emosional. Tanpa dukungan yang memadai, gerakan masyarakat sipil berisiko kehilangan anggota mereka yang paling berdedikasi karena kelelahan dan trauma. Kasus-kasus ini bukanlah insiden yang terisolasi. Kasus-kasus ini juga menunjukkan bahwa kerentanan saling terkait. Kegagalan di satu area, baik itu digital, fisik, atau psikososial, akan memengaruhi semua area lainnya. Itulah sebabnya keamanan holistik bukan sekadar pilihan, melainkan sesuatu yang penting. Artinya kita harus memperkuat kapasitas keamanan digital, mulai belajar mencegah doxing, menggunakan komunikasi yang aman, serta menyusun perencanaan keselamatan fisik yang proaktif, misalnya dengan mengetahui cara tetap aman dalam protes, membangun jalur komunikasi, dan yang tak kalah penting, memprioritaskan perawatan psikososial, yakni menciptakan ruang aman untuk berbagi, mendorong perawatan diri, dan membangun dukungan komunitas. Agar gerakan sosial di Indonesia dapat berkembang, kita harus melindungi aset yang paling berharga, yaitu masyarakat. Dengan mengintegrasikan keamanan digital, fisik, dan psikososial, kita tidak hanya bereaksi terhadap ancaman, tetapi kita juga membangun ketahanan, memastikan suara kita didengar, dan melanjutkan perjuangan vital kita untuk masa depan yang lebih baik. Mari simak pembahasan keamanan holistik dalam gerakan sosial melalui materi berikut.